Jepang, negeri yang sangat luar biasa, indah, mempesona, dan sangat luar biasa. Selain terkenal karena film-filmnya yang bikin otak menjadi sesat, Jepang juga adalah asal anime dibuat nih guys. Kalian mungkin udah kenal dengan kakek satu ini, atau mbak-mbak cantik satu ini. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Halo guys, selamat datang di Dengar Dunia. Di sini kita bakal menjelajahi berbagai cerita seru dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari sejarah, budaya, hingga fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Apalagi ini bahas tentang negaranya kakek Sugiono nih guys. Jepang, negeri yang sangat dikenal dengan kereta super cepat, bunga sakura, dan kakek Sugiono. Tapi apakah kalian tahu guys, di balik semua keindahan itu ada sisi gelap yang jarang dibahas. Fakta-fakta ini mungkin tidak akan kalian dengar nih guys di vlog turis atau influencer terkenal seperti Jerome Pauline. Jadi apa aja rahasia kelam Jepang yang sering disembunyikan banyak orang? Yuk kita bahas. Kita semua kagum dengan Jepang, negara dengan ketertiban luar biasa, teknologi yang canggih, dan budaya kerja yang luar biasa keras. Tapi tak semua yang berkilau itu emas kan ya guys. Di balik tatanan masyarakat yang terlihat sempurna ada isu-isu sosial yang cukup mengkhawatirkan nih guys. Dari industri hiburan yang kontroversial, fenomena bullying sekolah, hingga kebiasaan kerja ekstrim yang bisa membahayakan jiwa. Fakta-fakta ini tuh membuka sisi lain Jepang yang jarang dibicarakan. Industri seks. Kalau ngomongin sisi gelap Jepang, industri hiburan dewasa atau JAV pasti nggak bisa dilewatkan ya guys. Apalagi Japanese mom gitu. Hey, siapa yang nggak kenal dengan kakek Sugiono atau Maria Ozawa gitu? Kalau ada yang tahu bisa. Jadi dia pernah nonton film dewasa dari Jepang nih guys. Di sana komik, buku, dan film berisi konten dewasa itu nggak dilarang sama sekali guys. Tapi cuma boleh diakses oleh orang-orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Dan ada juga fenomena Joshi Kosei alias siswa SMA yang banyak ditemukan di daerah tertentu di Tokyo. Mereka biasanya menawarkan paket hiburan, entah beneran siswa SMA atau cuma perempuan dewasa yang nge-cosplay nih guys. Bahkan cowok-cowok penghibur yang keren-keren juga nggak kalah jadi perhatian di industri ini. Ini benar-benar kocak banget ya guys. Aduh. Yang kedua ada bullying atau ijime. Kita sebutnya ijime aja ya guys. Di balik kemandirian dan kedisiplinan anak-anak sekolah Jepang ada fakta pahit ya guys. Bullying itu lumrah banget loh. Mulai dari verbal sampai fisik, hampir semua anak di sana pernah kena. Data tahun 2019 bilang ada 96.366 siswa kelas 2 SD yang ngaku pernah dibully loh. Anehnya, siswa SD justru lebih banyak kena bullying dibanding anak SMP atau SMA. Bahkan kasus bundir karena bullying ini sudah sering terjadi sejak dulu loh guys. Banyak korban yang ninggalin surat bundir yang isinya ngaku mereka dibully. Tapi ya gitu, nggak semua pelaku bullying bisa kena hukuman. Ya gimana ya guys, ini susah juga. Pelecehan seksual. Di Jepang budaya patriarki masih kental banget coy. Jadi perempuan sering jadi korban pelecehan seksual. Banyak yang takut atau malu buat melapor, apalagi kalau pelecehannya di tempat kerja atau kereta saat jam sibuk gitu. Meskipun pemerintah udah bikin gerbong khusus perempuan, masalah ini tuh belum sepenuhnya teratasi loh guys. Ada juga kasus pencurian pakaian dalam perempuan, terutama buat yang tinggal sendirian. Sayangnya kejadian kayak gini jarang banget dilaporin ke polisi. Tapi kalau dipikir-pikir itu aneh banget ya coy. Orang nyuri celana dalam itu buat dijadiin fantasi doang gitu kan, bener-bener kocak gitu. Padahal Jepang itu negara yang maju, tapi kebanyakan masyarakatnya mesum anjir. Kriminalitas dibalik keamanan. Bener sih Jepang itu terkenal aman, tapi jangan salah deh coy. Tetap ada aja gitu kasus kriminal. Misalnya dompet hilang bisa balik lagi ke pemiliknya, tapi kadang uangnya sudah lenyap gitu. Ini bener-bener kocak gitu. Ada juga kejadian payung atau belanjaan yang ditaruh di sepeda tiba-tiba hilang anjir. Kalau lapor polisi biasanya cuma disuruh isi laporan aja dan gak selalu ada hasilnya gitu kan, kocak banget. Ini mirip dengan di Indonesia anjir. Dan yang lebih serem kalau ada kasus kriminal sering banget aneh-aneh. Contohnya kayak kasus Joker yang bikin keributan di kereta. Kan bener-bener kocak gitu. Kelima, jaga jarak sama orang asing. Orang Jepang itu cenderung menjaga jarak sama orang asing loh guys. Bukan karena rasis, tapi lebih ke nggak pede atau nggak mau repot gitu. Sebagian mahasiswa yang pernah kuliah di Jepang susah banget buat punya teman Jepang karena mereka sibuk banget dan kendala bahasa juga jadi penghalang sih guys. Nah, buat pekerja migran itu juga ternyata seperti itu loh guys. Butuh waktu lama biar mereka diterima. Agak bikin gak nyaman sih. Emang butuh waktu aja gitu guys. Budaya gila kerja. Orang Jepang terkenal kerja keras, tapi di sisi lain mereka susah kelewat ambisius anjir. Selain kerja keras di kantor, mereka sering banget diajak minum-minum atau main golf
sama rekan kerja di luar jam kantor. Kalau sesekali sih oke aja gitu, tapi kalau tiap hari ya capek banget anjir. Udah mah kerjanya keras terus main aktivitas lain kan mending istirahat gitu. Makanya gak heran nih kalau banyak pegawai Jepang yang akhirnya kelelahan atau bahkan meninggal dunia karena kebanyakan kerja ya guys. Bahkan pemandangan orang yang mabuk tertidur di stasiun Tokyo itu hal yang biasa loh guys, dan banyak di pinggiran jalan gitu. Gelandangan. Meskipun Jepang negara maju bukan berarti nggak ada tunawisma loh guys. Kalau siang hari mungkin mereka nggak kelihatan, tapi malamnya itu loh mereka sering tidur di bawah jembatan, taman, atau di stasiun bahkan. Salah satu daerah yang dikenal dengan tingkat kemiskinannya tinggi adalah Airin-Chiku di Osaka tuh guys. Banyak pekerja harian lepas yang tinggal di sana, dan sayangnya mereka sulit dapat kerja karena kurang keterampilan. Bahkan yang lebih ironisnya, pemerintah malah lebih suka impor pekerja asing daripada mempekerjakan pengangguran lokal. Tapi tunggu dulu deh guys, jangan buru-buru membuli Jepang ya. Setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangannya. Justru fakta-fakta ini membuat kita semakin memahami gitu bahwa Jepang bukan cuma soal teknologi yang canggih dan budaya pop yang mendunia. Nah, seperti biasa jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video unik menarik lainnya dari channel Dengar Dunia. Terima kasih yang menonton. See you. Bye-bye.